Halo Sobat Penat, gue akan memberitahu kalian cara untuk kirim cerita ke kita. Cukup tuliskan cerita kalian dan kirimkan ke email kita. Jika kalian terpilih, akan ada balasan dari kami. Baiklah, mari kita terjun ke cerita kali ini. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Halo gengs, gimana kabarnya? Gua harap kalian baik-baik aja ya. Gua harap juga kalian dengerin dan nonton cerita gua di posisi terenak kalian, di tempat ternyaman. Karena kali ini gua mau berbagi experience buat lulu pada. Hehe. Resiko jadi cogan kayak gua tuh banyak privilege yang menguntungkan gua. Khususnya urusan asmara. Gua jagonya. Kenalin, gua Fadel, seorang Gemini tulen. Gak ada obat dah kalau soal pergeminian. Kalau boleh sedikit flashback, waktu SD sampai SMP, gue tuh gak kepikiran buat pacaran. Karena menurut gue, urusan asmara itu menyebalkan. Banyak dramanya bro. So, saat itu gue cuek sama cewek. Walaupun dia cantik dan care ke gue, tetep aja gue cuekin. Tapi waktu gue masuk bangku SMA, semuanya berubah. Seolah ada dorongan dari dalam diri gue buat membuka hati. Malah kelewat kebuka. Lebar banget. Mendadak gue manfaatin ketampanan gue buat deketin cewek. Pacar pertama gue orangnya cantik, mungil, manis deh. Tapi mendadak 2 minggu jadian, gue bosen. Lu tahu kenapa? Karena kita sekelas. Jadi ya ngobrol mulu gue sampai mau muntah saking seringnya. Jadi gue putusin. Pacar selanjutnya Kakel, kenal dari OSIS. BTW, gue join OSIS juga biar dapetin cewek. Misal ada agenda keliling kelas, ya gue pasti numpang eksis. Hahaha. Biar bisa survei aja di setiap kelas tuh ada cewek kayak gimana aja. Tapi sama kakak kelas ini juga nggak lama. Nih cewek kelingi parah. Mana posesif. Ya jelas gerak-gerik gue jadi nggak bebas. Kalau boleh jujur, gue orang yang gampang move on. Tapi di sisi lain, gue juga gampang jatuh cinta. Temen gue sempat bilang, yang gue rasain itu bukan cinta. Karena cinta nggak mungkin sereceh ini dan nggak mungkin semudah ini didapetin. Ah, macaci. Saat itu gue masih denial. Toh nyatanya banyak cewek yang ngedeketin gue tanpa gue harus ada effort. Meskipun gue menyandang title playboy, gonta-ganti cewek mulu, cewek-cewek datang dan pergi kayak bus kota. Ya seru sih, tapi lama-lama bosen juga. Nah, suatu hari pas libur semesteran, gue main PS ke rumah temen gue. Sebut aja namanya Krisna. Nah, gue dikagetin tuh. Ada cewek yang cakepnya tuh punya aura kalem, mendamaikan hati gitu. Dan gue gak tahu dia sama sekali. Refleks dong gue nanya ke Krisna, itu siapa? Dia bilang, itu namanya Cinta, sepupunya dia dari Jogja yang kebetulan lagi main. Asli dah, gue sampai melongo. Sampai gue gak fokus main PS. Masalahnya bukan namanya doang yang cinta. Baru kali ini gue ngerasain jatuh cinta seutuhnya. Gue bener-bener kena panah asmara pas ngeliat dia. Bikin hati gue jungkir balik. Krisna yang tahu gue kepincut sama si Cinta berusaha ngenalin gue. Padahal respon dia tuh datar banget. Tapi gue kayak excited sendiri. Dalam hati gue, jir baru kali ini ada cewek jutek gini ke gue. Singkat cerita, gue balik dari rumah Krisna sambil cengar-cengir gak jelas. Gue berhasil dapetin nomor dia. Itu pun setelah gue paksa Krisna. Soalnya waktu gue minta ke Cinta langsung ditolak. Katanya buat apa? Iya menurut ente. Sampai rumah gue coba telepon dia waktu malam-malam. Dan lu tahu nggak? Ternyata Cinta tahu reputasi gue. Dia tahu gue tukang gonta-ganti cewek. Fix, pasti kerjaannya si kampret Krisna nih. But it's okay. Emang nyatanya gitu. Tapi beneran dah, dia itu beda. Seolah-olah kayak susah aja buat gue dapetin. Dia ngobrol aja seperlunya, banyak heningnya. Seolah maksa gue buat nyari topik obrolan terus. Tapi gue mulai intens komunikasi dan bertukar kabar meskipun sekedar virtual. Itu pun sebenarnya yang excited gue doang sih. Dia sih sejauh ini ngerespon secukupnya aja. Terus gue coba beraniin ajak dia main, mumpung masih di rumah Krisna. Tapi zong cuy. Dia beneran nolak gue dengan alasan capek lah, males lah, gak ada urgensi lah. Ya itu dah. Jir, baru kali ini gue ditolak sama cewek. Oke Fadel, lu ternyata pecundang di hadapan nih cewek. Terus gue mikir lagi, apa gue terlalu agresif ya? Singkat cerita, gue datang ke rumah Krisna di saat last day Cinta di situ.
Ya tapi seolah kehadiran gue tuh nggak dianggap, Jir. Cinta nggak noleh sedikit pun ke gue atau ngobrol sama sekali. Fix, di mata dia gue cuma figuran, bukan pangeran yang bisa berbuat apa saja. Dengan berat hati, gue melepas Cinta pulang ke rumahnya. Krishna nyadarin gue sambil nepok pundak gue. Jangan bengong, kalau jodoh mah nggak akan kemana. Gue cuma senyum formalitas doang dan izin pamit balik ke Krishna. Anehnya, gue malah makin menjadi-jadi buat deketin dia. Gue coba hubungin dia mulai dari WhatsApp, telepon, tapi semuanya dicuekin. Seolah-olah Cinta menjaga jarak sama gue. Terus gue mikir, daripada hati gue kosong, mending gue nyicil perasaan dah ke cewek lain. Ya, so gue coba HTS-an ke banyak cewek dengan harapan bisa mengisi kekosongan hati ini. Tapi rasanya tuh beda. Kayaknya gue tuh capek sama yang kayak gini. So, jelas gue tertantang buat dapetin Cinta. Urusan ditolak atau enggak mah belakangan. Laki mesti punya prinsip. Gue mikir, gimana caranya gue bisa dapetin dia ya? Gue sampai punya prinsip lagi, kalau gue dapetin lo, gue bakal berhenti nakal. Gue nggak akan gonta-ganti cewek. Serius bro, gue beneran niat berubah demi si Cinta. Gue mulai berusaha memantaskan diri. Gue stop gonta-ganti cewek. Gue belajar lebih dewasa dan mulai ngurusin diri gue sendiri. Lo tahu nggak? Gue sampai ikutan ngaji dadakan. Bayangin boy, Fadel yang bandel ikutan ngaji. Absurd kan? Ini biar gue jauh dari maksiat. Hahaha. Tapi ya perjuangan gue nggak semudah itu. Gue dapat kabar dari si Krishna. Dengar-dengar si Cinta suka cowok yang bisa masak. Langsung lah gue belajar masak. Nyokap gue masak, gue ikut ngerecokin. Ya, sampai-sampai nyokap ini bingung. Kenapa akhir-akhir ini gue selalu betah di dapur? Tapi gue mikir, percuma dong gue jago masak kalau gue aja di Jakarta, dianya di Jogja. Gimana dia bisa ngerasain masakan gua? Yowes, ngide lah gua buat makanan yang tergolong awet, buat dikirim. Jadi ntar si Cinta tinggal ngangetin aja pakai kompor atau microwave. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Kayaknya dia emang gak suka dah sama gua. Ternyata ganteng kayak gue juga gak jadi jaminan urusan cinta. Dari situ gue sadar, mungkin gue emang belum pantas. So, gue berusaha memantaskan diri lagi. Gue berusaha self-love sama diri gue sendiri. Dan hasilnya, gue move on dari Cinta. Lucunya, di saat gue udah lupa sama Cinta, gue seolah dipertemukan lagi sama dia. Nggak sengaja, gue ketemu sama Cinta di event konser. Gue yang ngeliat berusaha nyapa dia. Kebetulan dia lagi nggak sendiri tuh. Dia sama 2 temen cewek sama 1 cowok. Respon Cinta saat itu lebih baik. Tapi dilihat dari gerak-geriknya nih, temen cowoknya kayak pacarnya Cinta. Soalnya kayak ngejaga banget, Jir. Elah, sekalinya ketemu, keras gue malah udah punya orang. So sad. Singkat cerita, kita pisah habis konser kelar. Perasaan gue nggak enak. Sampai keesokan harinya, gue dapet kabar dari Krishna kalau Cinta lagi main lagi di rumahnya. Gue disuruh nyamperin kalau mau ketemu. Use us. Ya gas lah. Dan eng-ing-eng, pas di rumah Krishna, ada tuh cowok yang kemarin sama si Cinta. Gue langsung masang muka jutek. Nggak taunya si Cinta narik gua dan bawa gua ke si cowok. Langsung nyuruh gua salaman sambil ngomong, kenalin nih kakak aku, Bayu. Dalam hati gua, kakak? Alhamdulillah. Gua kirain cowoknya, Jir. Pantes kok seakan-akan deket dan jagain banget. Ajaibnya gue nyambung banget sama abangnya si Cinta. Jadi gue, Krishna, Cinta sama abangnya saling bertukar cerita. Bahkan salah persepsi gue soal abangnya kemarin gue jelasin. Malah gue diketawain. Gak kerasa obrolan jadi cair. Kita ngobrol lama dan gue cerita tentang niat gue berubah demi dia. Cinta dengerin gue dengan serius. Terus dia bilang, gue apresiasi usaha lu, Del. Tapi yang penting, lu berubah bukan cuma buat gue, tapi buat diri lu sendiri juga. Itu momen yang bikin gue sadar, bro. Gue gak cuma berubah buat dapetin si Cinta, tapi buat jadi orang yang lebih baik. Dan lu tahu nggak? Dari situ, hubungan kita mulai deket. Gue jadi cowok yang lebih baik, bukan karena gue harus, tapi karena gue mau. Kelas. Akhirnya, gue dan Cinta jadian. Dan gue bener-bener pegang prinsip gue. Gue berhenti nakal. Gue fokus sama satu cewek yang gue sayang. Dan itu bikin gue ngerasa lebih bahagia. Ini tuh bener-bener rasanya jatuh cinta seutuhnya. Jadi pelajaran yang gue dapet, kadang kita harus kehilangan banyak hal buat ngejar satu hal yang kita bener-bener pengen. Dan perubahan yang paling penting adalah perubahan buat diri lu sendiri. Karena kalau lu bener-bener niat, lu pasti bisa. Gitu aja dah. Bye-bye.
Sampai ketemu next time. Beautiful. Semoga kita semua bisa mendapatkan kisah yang sama manisnya. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Ciao.